Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang,
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, kita baru saja mengakhiri 10 hari doa. Ya, saya yakin Bapak Ibu sekalian menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Nah, tapi perjalanan hidup kita bersama dengan Roh Kudus tidak berhenti hanya di 10 hari doa. Kita masih harus terus maju bersama dengan Roh Kudus. Bagaimana supaya hidup kita ini bisa dipimpin oleh Roh Kudus masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Nah, karena itu pada pagi hari ini saya rindu kita belajar dari para jemaat mula-mula. Jemaat yang pertama, bagaimana cara hidup mereka setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan biarlah cara hidup mereka ini juga menjadi cara hidup kita dan kita bisa mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama tentunya ya. Kita sama-sama lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 41 sampai 47 ya. Di situ kalau kita baca keseluruhan selama satu perikop itu, lengkap satu perikop itu dengan judul cara hidup jemaat yang pertama, di situ ada 3 ciri yang bisa saya rangkumkan bagaimana jemaat mula-mula itu hidup. Ya, nah ciri yang pertama kita akan lihat di dalam ayat 42 dan ayat 46 ya. Ayat 42 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di ayat 46 ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya. Jadi ciri yang pertama dari jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah punya kerinduan untuk bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam pengajaran yang murni. Nah, Bapak Ibu, kata bertekun ini ya tidak sama dengan kita itu hanya sekedar datang beribadah. Nah, bertekun itu berarti dia itu mencari sesuatu dalam ibadah sampai dia mendapatkan itu. Ya, jemaat ini bertekun di dalam pengajaran sampai dia mendapatkan mengerti pengajaran yang murni itu seperti apa. Mereka berdoa, tekun berdoa sampai mereka bertemu dengan hadirat Tuhan. Jadi kata bertekun ini bukan sekedar kita, oh saya itu kan setia datang ibadah setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu, saya selalu beribadah setiap minggunya tanpa bolos. Nah, itu mungkin baik. Tapi kalau cuma sekedar datang, itu masih belum bertekun. Tapi kita punya hati untuk kita itu bertemu dengan Tuhan secara pribadi, bertemu dengan firman itu, bisa menikmati firman itu sampai firman itu bisa mengubah kehidupan kita. Itu yang namanya bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam persekutuan. Kalau kita hanya datang ya, terus kita waktu datang memuji Tuhan juga pikiran kita melayang-layang, kita tidak bisa memuji Tuhan dengan baik, tidak dengan sungguh-sungguh. Waktu firman Tuhan kita juga tidak mendengarkan dengan baik sampai akhirnya firman itu lewat. Kita pulang tidak dengan membawa berkat ilahi. Nah, itu alangkah sayangnya. Ya. Tapi kita mau bertumbuh ya setelah 10 hari doa ini. Ya, bahkan kita pasti telah banyak yang menikmati kepenuhan Roh Kudus. Tidak berhenti di sana. Ayo bertekun di dalam ibadah-ibadah, dalam persekutuan, dalam pengajaran-pengajaran. Ya, kita mau terus
mencari Tuhan sampai kita bertemu dengan firman itu, sampai firman itu bisa memuaskan kita, firman bisa mengubahkan kita, firman bisa mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa bertemu dengan hadirat Tuhan sampai kita bisa menikmati urapan itu mengalir dalam kehidupan kita. Itu yang dialami, yang dilakukan oleh para jemaat mula-mula, ya. Mereka bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam persekutuan. Nah, berikutnya yang kedua, ya, di ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, yang kedua yang ada di dalam jemaat mula-mula setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, yaitu hidup di dalam persatuan, ya, hidup di dalam persatuan. Nah, kita ini satu dengan yang lainnya adalah satu di dalam tubuh Kristus. Ya, kalau kita ini adalah tubuh Kristus, berarti satu dengan yang lainnya itu ada ikatan, ya, ada ikatan. Ada ikatan emosional, ikatan batin, dan yang paling penting ikatan kasih. Kita semua ini terikat di dalam kasih. Karena itu, kita mau saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita lihat ya, kasih yang ada di dalam jemaat mula-mula ini bukan sekedar ucapan. Bukan sekedar, oh aku mengasihi engkau, aku mau memperhatikan engkau, aku mau menolong engkau. Tidak. Tapi kasih itu mereka wujudkan dalam tindakan, dalam perbuatan. Mereka tidak cuma berbicara, tapi melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai apa yang digerakkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Ya, mereka tidak lagi egois. Mereka tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri, tapi mereka begitu memperhatikan satu dengan yang lainnya. Mereka bisa melihat apa yang jadi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Ini bukan hanya berbicara mengenai materi, tapi ini juga bagaimana cara kita melihat apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Ada begitu banyak. Bukan hanya lemah secara ekonomi, tapi mungkin mereka lemah di dalam iman mereka. Bagaimana kita membangkitkan mereka? Mereka orang-orang yang dalam keadaan terpuruk. Bagaimana kita bisa membangkitkan, mengangkat mereka kembali, memberi semangat. Ya, biarlah ini juga ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berharap semua orang seperti itu. Ya, kalau seperti itu kita hanya menunggu, akhirnya kita tidak melakukan. Tapi kita mau bergerak, mulai dari diri kita. Kita mau memperhatikan, mengasihi satu dengan yang lainnya. Saya yakin kalau kita bergerak, orang lain akan mulai mengikut juga, dan kita akan satu di dalam Kristus, saling mengasihi semuanya. Ya. Lalu yang ketiga, di dalam ayat 46 bagian yang terakhir dan ayat yang ke-47 ya. Mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Nah, di sini ada kata-kata gembira, sukacita, ada sukacita, ada ketulusan di dalamnya, tulus hati. Ya, lalu dikatakan mereka ini disukai oleh semua orang. Nah, ini berbicara mengenai apa? Bahwa di dalam jemaat mula-mula ini mereka memiliki karakter ilahi. Ada buah-buah roh yang terpancar dari kehidupan mereka. Ya.
Ada buah-buah roh yang dihasilkan. Roh Kudus itu adalah roh yang dinamis ya. Dia tidak pasif, tapi dia bekerja di dalam kita terus-menerus sampai kita itu menghasilkan buah. Nah, buah itu hanya bisa dihasilkan kalau kita dan Roh Kudus bekerja bersama-sama. Roh Kudus jelas ingin kita berbuah, tapi apakah kita juga mau berusaha supaya kita bisa berbuah, menghasilkan karakter-karakter ilahi yang menyenangkan orang lain, menjadi berkat untuk orang lain, dan bisa dinikmati oleh Allah Bapa. Ya, menjadi pribadi yang disukai. Ya, Pak. Jadi mari kita mau punya kerinduan untuk Tuhan. Aku mau berbuah-buah. Supaya apa? Ya, di ayat 47 bagian akhir, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, kita menjadi berkat sehingga kita itu bisa membawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan, memperkenalkan Tuhan lewat hidup kita ini, sehingga orang ingin mengenal siapa Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Bahkan di dalam ayat yang ke-43 ya dikatakan ada banyak sekali mujizat dan tanda yang terjadi. Ya, ada buah-buah yang terus mengalir. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama setelah kita melewati 10 hari doa ya. Kita punya kerinduan untuk kita terus bertekun sampai kita berjumpa dengan firman, dengan Roh Kudus, dengan Tuhan secara pribadi. Lalu yang kedua, kita punya kerinduan untuk kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya sebagai satu di dalam tubuh Kristus. Dan yang berikutnya, yang terakhir, kita punya kerinduan untuk kita bisa berbuah-buah demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau menaruh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau maju bersama dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus terus memimpin kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Mari Tuhan, Engkau pakai hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berjalanlah di depan kami, memimpin seluruh kehidupan kami. Kami yakin berkat-berkat Tuhan ada menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.